Saya Fazila Putri Gustiar. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 9 yang beranggotakan Intan Siti Mutmainah dan Siti Aisyah, dan materi yang akan dibawakannya tentang minimalisasi risiko melalui penerapan Clean Corporate Governance. Apa sih yang kalian ketahui tentang pengertian Good Corporate Governance? Good corporate governance itu kalau dalam mekanisme prinsip merujuk maksud saya mekanisme risiko merujuk pada penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk mengelola risiko dengan efektif dan transparan. Dan dalam mekanisme risiko ini juga mencangkup langkah-langkah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola dan melaporkan risiko secara efisien atau merujuk pada bisa dikatakan juga menekankan pada hukum-hukum yang berlaku atau hukum regulasi. Dan apa sih yang kalian ketahui tentang prinsip-prinsip Good Corporate Governance? Nah, di sini dijelaskan kan ada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama ada transparansi, yaitu memastikan bahwa semua informasi yang relevan dan penting tentang perusahaan, yang termasuk juga kinerja keuangan, struktur kepemilikan, bahkan kebijakan tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan. Yang kedua ada akuntabilitas atau menetapkan mekanisme yang memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen dan dewan direksi yang dipertanggungjawabkan, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan dan hasil perusahaan dapat diidentifikasi. Yang ketiga juga ada responsibility atau tanggung jawab, yang artinya menetapkan dan memahami tugas, peran, dan tanggung jawab masing-masing tingkatan dalam perusahaan, bahkan termasuk juga dewan direksi, manajemen, dan pekerja, untuk memastikan bahwa setiap pihak bertanggung jawab atas area tugasnya. Apa sih peran Bank Indonesia dalam mewujudkan GCG menurut kalian? Jadi Bank Indonesia dalam mewujudkan atau mendorong implementasi GCG ini menyakup dua. Yang pertama yaitu penyusunan pedoman GCG. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menyusun pedoman dan standar pelaksanaan GCG yang berlaku untuk bank-bank di Indonesia. Yang kedua yaitu pelatihan dan penulisan. Bank Indonesia untuk selalu mendukung pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap GCG. Sini ada pengertian dan konsep CCG tuh. Apa sih pengertiannya dan apa saja sih konsep dari CCG? Nah, di sini kan dijelaskan ada Clean Corporate Governance atau CCG. Di sini dijelaskan bahwa dalam konteks mekanisme risiko mengacu pada penerapan prinsip-prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang bersih, bahkan transparan dan etis untuk mengelola risiko dengan baik. Mekanisme risiko juga dalam CCG mencakup pengembangan struktur organisasi, kebijakan prosedur, dan pengawasan yang dapat meminimalkan risiko dan memastikan keberlanjutan bisnis yang berkelanjutan. Dan di sini juga ada Banker Islami Pionir Penegakan CCG. Apa saja sih yang menjelaskan peranan Bank Islam sebagai pionir pergerakan CCG itu? Jadi sebagai bagian dari konsep Clean Corporate Governance, Bank Islam yang menjadi pionir dalam penegakan GCG ini memainkan peran penting dalam membentuk tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama itu ada pengembangan pedoman CCG untuk Bank Islam. Yang kedua juga ada implementasi prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga juga ada pemberdayaan dewan direksi. Yang keempat ada pelatihan dan pendidikan. Yang terakhir yaitu penerapan transparan. Dan juga di sini kan ada prinsip CCG dalam Bank Islam. Apa saja prinsipnya dalam Bank Islam itu? Pertama, prinsip CCG dalam Bank Islam itu pertama kepatuhan syariah, yang artinya Bank Islam yang menerapkan CCG harus memastikan kepatuhan penuh
terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya. Yang kedua juga ada partisipasi dan keterlibatan pemegang saham, yang artinya memberikan ruang untuk partisipasi dan keterlibatan aktif pemegang saham, terutama dalam pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga juga ada transparansi keuangan, yang artinya menyajikan laporan keuangan secara jelas dan transparan, bahkan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kinerja dan kondisi keuangan bank. Dan yang terakhir ada struktur organisasi yang jelas, yang artinya dijelaskan bahwa menetapkan dan menjelaskan struktur organisasi secara rinci, ini termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing tingkatan dalam hierarki perusahaan. Di slide berikutnya ada tujuan penerapan CCG di Bank Islam. Bagaimana, apa saja tujuannya penerapan CCG di Bank Islam? Jadi untuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip. Jadi memastikan bahwa semua kebijakan yang tertera dalam bank itu sesuai dengan hukum syariah. Terus yang kedua yaitu pengelolaan risiko yang efektif. Menerapkan strategi pengelolaan risiko yang efektif untuk melindungi aset dan kepentingan pemegang saham. Yang ketiga yaitu peningkatan kepuasan pemangku kepastian, menciptakan lingkungan di mana semua pemangku kepentingan termasuk nasabah dan pemegang saham merasa dipertimbangkan dan dihargai. Yang keempat yaitu keberlanjutan bisnis, membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Yang terakhir yaitu peningkatan kepercayaan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan, integritas, dan praktik-praktik bisnis yang etis. Selanjutnya ke sesi tanya jawab. Yang pertama ada pertanyaan dari Rahma. Yang pertanyaannya itu, jelaskan tujuan apa yang sesungguhnya ingin dicapai dengan implementasi Good Corporate Governance. Maaf, sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok ke-10 atau kelompoknya Rahma. Jadi tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan corporate governance ialah untuk meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang dan sekaligus menciptakan value added bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Yang kedua ada pertanyaan dari Ulia dan Rizmi. Yang pertanyaannya yaitu, menurut Anda, apakah suatu perusahaan perlu menerapkan prinsip Good Corporate Governance? Apa yang terjadi jika perusahaan tidak menerapkan prinsip GCG tersebut? Terima kasih kepada moderator yang sudah memaparkan pertanyaannya. Menurut kelompok kami, perusahaan itu harus menerapkan prinsip ini, karena apabila tidak menerapkan, maka perusahaan itu akan sulit mengambil keputusan dalam melindungi perusahaan dari kerugian dan kebangkrutan, dan juga akan membuat perusahaan tidak efektif dan tidak efisien dalam kerangka kerja sebuah perusahaan. Selanjutnya, pertanyaan dari Mita dan Regita. Yang pertanyaannya yaitu, apakah ada konsekuensi yang diterima oleh perusahaan jika tidak melaksanakan manajemen risiko? Jika ada konsekuensi, apa yang mungkin diterima oleh perusahaan tersebut? Terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan pertanyaan dari kelompok Mita dan Regita. Apabila perusahaan tidak melaksanakan manajemen risiko, maka konsekuensinya berupa konsekuensi negatif, di mana perusahaan akan rentan terhadap penyelewengan, korupsi, dan juga jabatan. Perusahaan juga akan kehilangan kepercayaan dari para investor dan pemegang saham. Terus perusahaan juga akan kesulitan dalam mempertahankan talenta terbaiknya, serta perusahaan akan terkena sanksi hukum dan keuangan. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan dan menjelaskan tanya jawab. Terakhir, sesi penutup. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada salah kata. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.